Baik pemirsa, terkait informasi Rakorwil DPW Perindo NTT tadi, saat ini di studio kami juga sudah hadir salah satu tokoh muda NTT asal Kabupaten Sika yang juga akan bersaing sebagai calon anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Perindo di Dapil NTT 1 yang meliputi wilayah Flores, Alor, dan juga Lembata, yakni Bapak Immanuel Herdianto Muatgleko atau yang lebih akrab disapa Bang Eman. Bang Eman, selamat pagi, apa kabar? Salam Luar Perindo. biasa. Salam Perindo. Salam Perindo. Baik Bang Eman, ini menarik sekali ya sebagai anggota atau tokoh muda NTT yang terbilang sukses menjadi seorang pengacara di Jakarta. Apa yang melatar belakangi Bang Eman untuk terjun ke dunia politik? Sebentar, kalau terbilang sukses, sabar dulu karena banyak juga teman-teman muda saya pengacara yang juga lebih hebat. Baik. Ya bisa survive lah di Jakarta karena belajar di tempat yang benar dan kemudian bisa bekerja dan bisa dipercaya orang, sehingga menjadi pengacara itu profesi yang baik. Nah, kenapa saya mau terjun ke dunia politik? Saya sebelum berprofesi sebagai pengacara, beberapa profesi saya jalani. Tenaga ahli di Kementerian Desa pernah jadi wartawan media online juga. Saya pernah juga seperti Mbak presenter, pernah. Kemudian pernah menjadi dosen. Tapi kemudian memang karena saya kuliahnya Fakultas Hukum dan cita-cita saya mau jadi seorang penegak hukum, maka saya mencoba beberapa kali ujian profesi advokat dan di tahun 2015 menjadi pengacara dan dilantik. Tapi ada kegelisahan dalam diri saya karena latar belakang saya sebenarnya adalah seorang aktivis. Saya mantan sekjen pengurus pusat PMKRI. Nah, sebagai seorang kader ada panggilan yang tiap waktu tentu mengetuk hati saya. Kira-kira dengan sekian banyak pengalaman melihat Indonesia ketika menjabat di organisasi, apa realitas sosial yang sebenarnya terjadi dengan masyarakat kita? Ketika menjadi aktivis kan saya tukang kritik, tiap hari demo, ngumpulin orang, diskusi, kita agitasi orang untuk melakukan perlawanan. Nah, ketika saya sudah pasca di organisasi, saya berpikir bahwa apa yang saya sadari, apa yang saya tahu tentang situasi sosial politik kemasyarakatan tadi, kebutuhan masyarakat dan sebagainya, itu perlu menemukan bentuk yang konkret di dalam sistem bernegara agar kemudian itu bisa tersalurkan. Jadi kalau aktivis itu kan nanggung kalau hanya berhenti di organisasi. Dia perlu kemudian mengkader dirinya maju ke jenjang yang lebih tinggi di pemerintahan supaya kemudian apa yang dia pelajari, apa yang dilakukan selama menjadi aktivis itu bisa diaktualisasikan. Nah, untuk itu saya memutuskan bahwa saya perlu masuk ke partai politik. Memang bukan pilihan yang berat, bukan pilihan yang mudah, tetapi karena harus melepaskan profesi, bertarung dengan sekian banyak orang, tapi bagi saya ini pilihan yang harus saya lakukan untuk melanjutkan apa yang saya mengerti tentang apa yang saya lihat dari hidup sosial kemasyarakatan yang selama ini saya kritik sebagai aktivis. Baik. Itu kira-kira begitu. Kurang lebih seperti itu ya Bang Eman. Nah, kenapa tertarik bergabung bersama Partai Perindo? Ini menarik nih. Perindo ini satu-satunya partai yang konkret. Yang konkret. Kalau kita bicara tentang partai politik di Indonesia itu kan banyak. Pemilu 2024 ini ada sekitar 18 partai yang ikut pemilu. Tapi Perindo ini partai yang memperjuangkan hal konkret yang memang oleh founding father kita dibangun sebagai dasar berpikir untuk apa negara dibentuk, yaitu soal kesejahteraan. Perindo itu partai yang konkret, yang dibuat oleh ketua umum partai ini selama 2019 mengikuti pemilu sampai dengan saat ini itu konkret, memberikan bantuan kepada masyarakat, memberdayakan UMKM, sehingga menurut saya hal-hal seperti ini yang perlu saya tekuni, perlu saya jalani untuk menyumbangkan apa yang saya pikirkan ketika saya jadi aktivis tadi ke dalam sebuah perjuangan politik yang lebih real, dan oleh karena itu Partai Perindo menurut saya cocok. Baik. Gitu, Pak. Iya. Nah, kalau begitu nanti untuk sektor yang akan menjadi fokus Anda nanti kalau sudah terjun di dunia politik, dipercayakan sama masyarakat menuju ke Senayan. Kira-kira apa nih sektor apa yang? Saya ini kan anak petani. Bapak saya petani. Orang di kampung saya hidup dengan petani, dan kalau yang di pinggir pantai nelayan. Tapi juga karena profesi saya advokat, saya seorang praktisi hukum, maka mungkin 3 hal yang memang perlu saya titik beratkan dalam perjuangan saya kalau saya terpilih nanti. Pertama soal bidang pertanian, yang kedua soal kelautan, sektor perikanan, dan yang ketiga soal profesi saya sebagai advokat. Saya merasa bahwa organisasi advokat yang sudah ada itu juga cukup mampu membela kepentingan advokat, tetapi dalam beberapa kasus, dalam beberapa ini memang agak sedikit
berat karena memang tidak ada apalagi namanya praktisi hukum yang berlatar belakang advokat yang mampu memperjuangkan tentang apa namanya profesi itu. Sehingga menurut saya ada 3 bidang yang memang saya akan coba fokuskan. Pertanian, karena memang saya anak petani. Petani harus diperjuangkan tentang bagaimana misalkan cengkeh mereka, kakao mereka, jagung mereka, beras mereka itu kemudian bisa bersaing di pasar, sehingga petani bisa kemudian sekolahkan anaknya dan sebagainya. Soal perikanan saya juga berpikir tentang bagaimana mengganti energi fosil yang selama ini menjadi motor penggerak kapal nelayan itu diganti dengan energi terbarukan seperti listrik dan sebagainya. Di sektor hukum tadi yang saya bilang, karena saya aktivis pengacara, maka kemudian yang paling penting bagi saya adalah memperjuangkan soal dunia profesi advokat di pemerintahan. Ya. Baik, kita agak sedikit bergeser ke soal human trafficking nih, Bang Eman. Mungkin kan kita lihat di NTT cukup tinggi ya untuk kasus dari human trafficking. Jadi sebagai pengacara yang bergelut di dunia hukum nih, mantan aktivis juga, mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa bagaimana pendapat Bang Eman terkait dengan korban perdagangan manusia atau human trafficking yang marak di NTT ini. Jadi, problem human trafficking ini kan problem yang akut sekali. Di NTT ini sudah darurat statusnya. Dan itu terjadi karena problem pertamanya soal kemiskinan. Orang begitu gampang dieksplor, orang begitu gampang dirayu untuk dibawa, dipekerjakan ke luar negeri dengan data-data yang tidak lengkap dengan status ilegal. Itu persoalan. Dan memang harus ada konsensi bersama dari semua stakeholder, semua apalagi namanya yang mengerti tentang betapa berbahayanya manusia diperdagangkan untuk bicara tentang ini. Nah, harapan saya ke depan memang kurang galak sih sebenarnya di sektor penegakan hukum tentang apa namanya pemberantasan human trafficking ini kurang galak. Hukuman yang diberikan belum tentu membuat efek jerah. Kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat agar orang tidak gampang dibujuk rayu dengan janji gaji yang tinggi, janji penghidupan yang layak, tentu juga dengan satu hal yang paling klasik itu mahar-mahar di depan. Kan banyak sekali contoh orang datang membawa uang kepada orang tuanya, anaknya dibawa. Nah, hal seperti ini perlu diedukasi kepada masyarakat bahwa ini adalah perdagangan manusia. Bagaimana orang kemudian hanya karena 1-2 juta rela mengizinkan anaknya dibawa tanpa dokumen dan dipekerjakan. Itu. Jadi menurut saya memang harus ada konsensi bersama bahwa ini kita sedang dalam kondisi darurat perdagangan manusia. Kalau menyebut human trafficking kan orang di kampung agak sedikit bingung. Perdagangan manusia. Ini dagang yang bahan dagangnya adalah manusia. Jadi itu berbahaya sekali. Kalau gereja, kalau pemerintah, kalau penegak hukum, semua konsen untuk bicara tentang ini, saya kira kita bisa mengurangi. Bahkan kita bisa menghentikan. Gitu. Oke. Menarik sekali Bang Eman. Nah, kalau kita tahu sejauh ini apa saja sudah dilakukan? Nah, ini pertanyaan ini, untuk menaikkan elektabilitas dan juga popularitas lah ya. Ini pertanyaan bahaya ini. Apalagi di Flores, terus juga di Alor dan juga Lembah. Sejauh ini sudah. Kalau pemilu itu kan pasar bebas. Kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya tokoh, dirinya hebat, pertanyaannya adalah kita belum pemilu, sehingga dia tidak bisa mengatakan bahwa dia paling hebat. Bagi saya, sampai dengan tanggal 14 Februari 2024, baru kemudian kita bisa tahu bahwa dia memang didukung. Oleh karena itu, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang yang juga mengerti politik dalam konteks pengalaman saya sebagai aktivis, saya mencoba melakukan beberapa cara. Saya buat website untuk memperkenalkan diri saya, profil saya membentuk tim kerja dan kemudian melakukan hal-hal kecil konkret seperti membantu nelayan, membantu penjual ikan, membantu petani. Bahkan di beberapa tempat itu ada yang minta penerangan listrik. Juga sebenarnya agak berat karena kita harus bantu hal yang menjadi tugas pemerintah. Tapi bagi saya itu baik saya lakukan karena itu kebutuhan masyarakat. Tapi sejauh ini dari 10 kabupaten kota yang ada di Dapil 1, tim sudah cukup banyak terbentuk. Beberapa pekerjaan untuk sosialisasi itu sudah dilakukan. Dan yang paling penting sekali bagi saya ingat benar apa yang diajarkan oleh guru saya, Pak Roy Rening. Politik itu soal persepsi. Saya harus mampu membangun banyak persepsi, banyak pendapat, banyak argumen, banyak pengetahuan tentang siapa saya. Saya adalah aktivis, saya adalah seorang praktisi hukum. Jadi kalau saya bisa bangun persepsi itu dalam kemasan media sosial, dalam kemasan apalagi namanya alat peraga, dalam kemasan wacana, sebanyak mungkin saya bisa memperoleh
persepsi yang bagus dari masyarakat. Sehingga itu kemudian saya tinggal konsolidasikan dalam bentuk tim untuk kemudian saya buat menjadi suara pada saat pemilu nanti. Baik. Kira-kira begitu. Luar biasa sekali Bang Eman. Seru sekali ya perbincangan kita bersama Bang Eman. Sukses untuk kedepannya dan salam Perindo Bang Salam Eman. Perindo, hidup Perindo. Salam Perindo. Terima kasih sudah hadir di Studio iNews dan pemirsa kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami.